Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Fahirotumina dengan NIM 502230005. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang analisis kebijakan pendidikan agama Islam pada masa kolonial Jepang. Kebijakan umum pendidikan agama Islam pada masa kolonial Jepang bermula setelah Belanda ditaklukkan oleh Jepang pada 8 Maret 1942. Kebijakan pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat drastis. Jika kebijakan Belanda ini berfokus pada misi kristenisasi, sedangkan Jepang ini lebih menekankan pada Nipponisasi atau pengalihan budaya ke arah Jepang. Tujuan utama pendidikan era pada masa Jepang adalah Hakko Ichiu, yaitu mengajak bangsa Indonesia bekerja sama dalam rangka mencapai kemakmuran bersama Asia Raya. Dari beberapa kebijakan umum tersebut yang diterapkan antara lain yang pertama yaitu pelarangan penggunaan bahasa asing, kecuali bahasa Jepang dan Indonesia. Ketika pada masa Belanda itu diperbolehkan menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab maupun bahasa Belanda, sedangkan pada masa Jepang itu dilarang semuanya kecuali Jepang dan Indonesia. Kebijakan yang selanjutnya yaitu propaganda melalui berbagai media. Selanjutnya ada indoktrinasi ideologi Jepang dan pembentukan organisasi-organisasi pemuda. Jepang juga berusaha memanfaatkan pengaruh para ulama dan kiai untuk memperkuat kontrolnya terhadap masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada karakteristik kebijakan pendidikan agama Islam. Kebijakan pendidikan agama Islam pada masa kolonial Jepang ini memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, ada pendidikan agama Islam berada di bawah pengawasan ketat pemerintahan Jepang. Yang kedua, dibentuknya organisasi keagamaan Islam yang pro-Jepang seperti Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI. Yang ketiga yaitu pendidikan agama di sekolah-sekolah Jepang yang disesuaikan dengan ideologi diinginkan pihak Jepang. Selain karakteristik utama itu, terdapat penekanan pada nasionalisme dan kerjasama dengan Jepang dalam kurikulum. Pada hal ini, para kiai dan ulama memainkan peran penting, baik yang mendukung maupun menentang kebijakan Jepang. Metode pengajaran dan kurikulum juga mengalami perubahan untuk lebih terorganisir dan terkontrol oleh pemerintah Jepang. Formulasi kebijakan pendidikan agama Islam. Nah, formulasi kebijakan pendidikan agama Islam pada masa Jepang ini didasarkan pada upaya memanfaatkan potensi umat Islam di Indonesia untuk kepentingan perang. Karena tujuannya eh, sekolah militer ini nanti akan dikirimkan untuk eh, menghadapi perang Asia. Nah, di sini Jepang melihat umat Islam ini sebagai kekuatan yang perlu dirangkul dalam ranah politik kekuasaan. Mereka membungkus politik dalam bentuk kerjasama, terutama dengan tokoh-tokoh agama dan nasionalis yang memiliki kemampuan mobilisasi rakyat. Jepang juga berusaha mengembangkan para guru Islam tradisional pedesaan sebagai mata rantai utama mereka dengan rakyat Jawa, meskipun terdapat banyak kesulitan antara pihak Jepang dan para pemimpin Islam. Terutama kaum modernis di kota-kota, Jepang tetap berupaya menarik dukungan umat Islam melalui berbagai kebijakan yang tampak mengakomodasi kepentingan Islam. Selanjutnya, implementasi kebijakan pendidikan agama Islam. Implementasi pendidikan agama Islam pada masa kolonial Jepang ini ditandai dengan beberapa perubahan yang sangat signifikan.
Jepang menerapkan kebijakan penyeragaman sekolah bagi seluruh penduduk Indonesia, menghapus sistem penggolongan berdasarkan status sosial. Karena pada masa Belanda, eh, sekolah itu hanya diperuntukkan untuk golongan atas. Nah, di masa Jepang ini, sekolah itu tidak memandang status sosial. Nah, juga jenjang pendidikan itu diseragamkan mulai dari sekolah rakyat hingga sekolah tinggi. Materi pendidikan diarahkan untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Tadi termasuknya yaitu sekolah militer. Jadi di samping kita itu membahas tentang kurikulum pelajaran, di situ juga diselipkan dengan materi-materi kemiliteran, termasuk indoktrinasi mental dan ideologi. Bahasa pengantar itu hanya dibatasi pada bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Untuk menutupi kekurangan guru, pemerintah Jepang itu berupaya membuka jenis-jenis pendidikan guru baru. Madrasah awaliyah juga didirikan sebagai pendidikan agama tambahan yang diadakan sore hari. Nah, perubahan yang sangat signifikan pada masa Jepang ini dilihat dari jenjang pendidikan, yaitu jenjang pendidikan sekolah dasar pada era Belanda itu ada 21.500, sedangkan pada era Jepang itu hanya ada 13.500. Pada jenjang pendidikan sekolah lanjutan di era Belanda ada 850, sedangkan pada masa Jepang itu menurun menjadi 20. Selanjutnya ada monitoring kebijakan pendidikan agama Islam. Monitoring kebijakan pendidikan agama Islam pada masa Jepang ini merupakan proses pemantauan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kebijakan. Nah, monitoring ini mencakup komponen proses kebijakan pendidikan, baik menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, maupun pengelolaan proses belajar mengajar. Fungsi dari monitoring ini sendiri meliputi ketaatan atau bisa disebut compliance, pemeriksaan atau bisa disebut auditing, pelaporan atau bisa disebut accounting, dan penjelasan atau bisa disebut explanation. Monitoring ini dilakukan secara terus-menerus untuk memahami perkembangan pelaksanaan kebijakan pendidikan, mulai dari program, proyek, hingga kegiatan dalam usaha menjawab apa yang sedang dilakukan. Selanjutnya ada evaluasi kebijakan pendidikan agama Islam. Evaluasi kebijakan pendidikan agama Islam pada masa Jepang merupakan tahap akhir dari proses kebijakan. Nah, proses ini melibatkan penilaian mengenai akibat dari pilihan dan implementasi kebijakan, serta kemungkinan perubahan yang diperlukan. Karakteristik evaluasi ini mencakup tujuan untuk menemukan hal-hal strategis, objektivitas evaluator, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, cakupan yang luas, dan pelaksanaan dalam suasana yang netral. Evaluasi ini berfokus pada nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, serta dualitas nilai. Hasilnya dapat digunakan untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan, mengidentifikasi konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Kesimpulan dari pembahasan ini atau pembahasan analisis kebijakan pendidikan agama Islam pada masa kolonial Jepang ini adalah kebijakan pendidikan pada masa Jepang itu memiliki dampak yang kompleks terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Meskipun Jepang berusaha memanfaatkan agama Islam untuk kepentingan politik mereka, kebijakan ini juga mendorong munculnya kesadaran nasionalisme dan patriotisme di kalangan umat Islam Indonesia. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Tsumma ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.